Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman dan juga Bu Nani. Di sini kami dari kelompok 1 kita ingin menampilkan sebuah drama yang berjudul Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Nah, kita sebelumnya perkenalan dulu. Perkenalkan semuanya, nama saya Zaki. Saya berperan sebagai seorang ayah bernama Pras. Dan saya Sadika, saya berperan sebagai narator dan juga Dimas. Saya Alif Adityo dan di sini saya berperan menjadi Baskara beserta narator. Saya Felicia yang berperan sebagai ibu bernama Devi. Saya Adeline yang akan berperan sebagai Tari selaku anak kedua dari Ibu Pras, Bapak Pras dan Ibu Devi. Lalu saya berperan sebagai narator seseorang dan anak pertama dari Bapak Pras dan Ibu Devi yang bernama Bunga. Selamat menyaksikan. Di sebuah dapur sederhana, aroma kue yang manis tak mampu menutupi ketegangan yang mulai menyeruak. Tari, seorang gadis yang merindukan kebebasan, mencoba membujuk ibunya, Devi, untuk pergi dari rumah dan memulai hidup baru. Namun, impian itu seketika runtuh saat Pras, sang ayah, datang membawa amarah hanya karena tagihan listrik yang membengkak. Bentakan keras dilepaskan, memadamkan keceriaan di wajah istri dan anaknya. Kali ngekos gimana? Ngapain ngekos? Aku di rumah aja sama ibu. Tapi kan kalau di kosan kita jadi enak. Ibu mau bikin kue sebanyak apapun juga nggak bakal ada yang marah kan kayak di sini. Terus siapa tahu jadi bisa wujudin toko kue yang ibu mimpikan itu. Siapa tahu juga kamu mah jadi pulang. Bisa kan? Siap Pak, siap. Saya jamin hal seperti itu gak bakal terulang lagi. Siap. Baik Pak, siap. Terima kasih Pak. Lagi apa kalian? Iya, pesanan kue. Pantas saja listrik bengkak. Tapi kan tagihan itu udah dimasukin harga jual ya sama ibu. Bisa gak? Kalau saya lagi bicara, gak usah dibantah. Iya Pak. Maaf ya. Ibu janji ini pesanan yang terakhir. Tari pamit ya Bu. Ya, Tari pamit ya. Langkah kaki membawa Tari ke gedung kantor yang tinggi. Di dalam lift yang sesak, sebuah insiden mempertemukannya dengan Baskara, pria asing yang berani membelanya dari ketidakadilan. Mbak, yuk keluar dong. Mas, Mas, maksudnya apa? Panggil Aik kakak. Lagi namanya kenapa kalau Aik suruh dia keluar? oke Kak. Mbak ini yang masuk duluan. Lo yang keluar. Betul ya. Lantai 26. Jadi gue. Oh, kenalin Tari, penulis konten Jadi gue. Baskara. Begini sih Mbak. Toilet ke arah mana? Toilet nanti lurus aja, terus belok kiri di ujung kok kelihatan. Oh, makasih. Di balik meja kantornya, Tari mencoba mencari sedikit ketenangan di tengah keburukan. Melalui Dimas, ia mengenal sosok Baskara lebih jauh, yaitu sebagai mantan atlet basket yang kini merajut kaca sebagai penulis konten. Tari bukan berdua kan ya? Iya. Thank you ya Tar, emang lu the best dah. Wih, enak nih. Main comot aja lo lagi pakai kuat. Lu mau kemana sih? Ayo deh. Yang mana kan? Iya, mau disuruh. Thanks kopinya.
Dia jadi penulis konten buat olahraga sekarang. Dulu dia sempet jago di basket. Ya udah dah, makasih papinya, gue mau lanjut kerjaan dulu, masih banyak nih. Atau gue lo dekat. Dukungan datang dari Bunga melalui telepon. Mendorong Tari untuk lebih berani mengambil keputusan demi menyelamatkan dirinya sendiri. Halo Tar, ini lo gue daftarin buat ikut support grup ya, biar lo bisa belajar buat lebih terbuka sama lebih berani juga kalau misalnya lo mau ngambil keputusan. Loh, terus kalau gue berani, ibu gimana? Ya diajak lah Tar, gue bakalan support kok kalau ibu mau buka usaha apapun. Gue aja nggak berhasil ya Pak, bawa ibu pergi dari rumah. Gimana gue? Ya siapa tahu sekarang keadaannya beda. Tapi kalaupun ibu masih tetap gak mau ikut, yang penting lu dulu selamatin diri lo sendiri aja dulu. Yaudah deh Kak, nanti gue kabarin lagi ya, gue pikir-pikir dulu. Gue juga masih banyak kerjaan nih. Nanti lagi ya Kak, bye. Bye. Namun, usaha Tari untuk membawa perubahan melalui lembar pendaftaran bimbingan orang tua justru dianggap sebagai tantangan terhadap otoritas pers. Siapa tahu ibu butuh. Langsung Kak. Ayah sama ibu kan baik-baik aja. Yakin. Setiap rumah tangga itu pasti bermasalah, tapi kita bisa selesaiin. Yaudah deh, selesaiin aja. Tapi disimpan aja ya Bu. Tadi ke kamar dulu. Nanti baru kamu ke sini. Ya Nak. Badai pun pecah di kamar Tari. Ras yang penuh emosi meluapkan amarahnya hingga puncaknya. Akuarium berisikan kesayangan Tari menjadi sasaran, menyisakan isak tangis dan ketakutan yang mendalam. Kalian berdua sepian ya? Kabarnya sih. Nanti tunggu aku udah gajian. Tungguin aku hari yang lebih besar. Aku tambahin teman-teman yang lain juga biar kalian tidak cuma berdua. Maksud kamu apa? Kamu nyuruh orang tua kamu cerai, ha? Jawab! Kalau ayah tanya sama kamu, kamu jawab. Hah? Tari, cuma pengen ayah sama ibu kalau ada masalah ngomong baik-baik aja kok. Jadi, kamu pikir ayah sama ibu ada masalah? Siapa yang bilang ayah sama ibu ada masalah? Bunga! Bunga yang bilang. Ayah, Kamu sekarang udah berani ya ngasih-ngasih diri ke ayah sama orang tua kamu. Adek mau ngasih apa lagi? Ingat ya, saya sudah hidup lebih lama dibanding kamu. Jadi jangan sok tahu. udah ya, Tari pasti nggak bermaksud begitu. Terus maksud dia apa? Kalau kita ada masalah, jangan kayak gitu dong. Jadi kamu pikir kita berdua ada masalah? Tari, apa masalah ayah sama ibu? Apa masalah ayah sama ibu? Jawab! Cip, Cip, Cip. Kamu gak usah ikut campur. Tari, dengerin omongan ayah. Lihat, ajaran kamu ngelawan aja sama orang tua. Gak becus. Keinginan untuk pergi pun kian memuncak. Di kantor, Baskara memberikan secerca harapan, yaitu kamar kosong di kosan. Tar, lagi ngapain lo? Dari kosan gue, Oh, udah nemu belum? belum susah banget tuh nanya dari kesini. Oh, lo mau gak tinggal di kosan gue? Hah? Sorry, maksudnya pas. Gak usah kemana-mana dulu deh pikiran lo. Maksud gue tuh, kosan gue tuh sekarang ada kamar yang lagi kosong. Yaudah, boleh deh. Nanti kan kita ngomongnya. Oke. Tapi dengan satu syarat, lo ngebolehin gue masukin lo. Karena kalau lo lihat sendiri,
Untuk tugas kali ini gue belum ada kelompok sama sekali. Ya udah, deal. Oke. Thank you, Bang. Ya. Dengan keberanian yang ada, Tari akhirnya berhasil meyakinkan ibunya bahwa mereka tidak bisa terus terjebak dalam lingkaran kekerasan ini, hanya demi kebahagiaan mereka sendiri. Ibu, Tari udah dapet kosan nih buat kita. Ibu mau ya? Masa? Kita nggak bisa tinggalin ayah kita. Terus, ibu mau kita kejebak terus di sini dengan amarah ayah yang nggak bisa ditahan itu. Ibu nggak ngerasa pulang kita sama ayahmu pulang ibu. Jadi kita harus bisa tolong jawab itu. Ya, jadi ibu udah ngelakuin itu semua kan bertahun-tahun lagi. Ayah udah berubah nggak? Kalau ibu bisa ngebelain ayah sampai segitunya, Tari cuma pengen ibu tahu kalau misalkan ini itu cara Tari buat memperjuangkan ibu sebagaimana ibu memperjuangkan ayah. Tari udah nggak bisa bu tinggal di sini. Biar ibu yang hidup terus sama ayah setiap hari. Nanti Tari sakit. Kalau ibu nggak bisa ngelakuin itu buat diri ibu, ya udah lakuin aja buat anak-anak ibu. Buat Tari kek, Sabuna kek. Ya bu ya, sekali ini aja. Udah. Kalau itu sekali mau. Makasih ya bu. Mereka melangkah pergi, meninggalkan rumah yang selama ini terasa seperti penjara. Menyisakan Pras yang meraung geram saat mendapati rumahnya telah kosong. Tari! Tari! Ibu! Ibu! Sialan mereka, pergi tanpa seizin saya. Pelarian itu ternyata tidak mudah. Pras terus memburu mereka hingga ke kantor, memaksa Dimas untuk bersandiwara demi melindungi Tari. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya cari anak saya, Tari. Bapak cari Tari, bisa disebutkan divisinya apa? Tari Ananda. Saya tidak tahu divisinya apa. Tari Anandara. Oh iya Pak, dia sempat satu divisi sama saya. Sempat. Iya Pak, tapi dia emang tidak ada cerita ke Bapak. Dia sudah resign sekarang Pak. Hah? Resign? Mas jangan main-main ya sama saya. Pak, saya tidak main-main. Malah ini saya yang serius. Kalau emang Bapak tidak percaya, bisa saya bantu cek ke dalam untuk bertanya. Yaudah, saya percaya. Makasih. Oke Pak, terima kasih. Bentar ya. Makasih ya, Din. Bentar, Adin. Di kosan, Tari menyadari bahwa persembunyiannya mereka tidak akan selamanya aman karena ayahnya mulai melacak keberadaan mereka hingga ke tempat kerjanya. Ibu, ngomong-ngomong, tadi sebenarnya ayah nyampein kantor Tari tahu. Cuman untungnya Tari berhasil menghindar sih. Coba kalau misalkan Tari ketahuan, pasti ayah bisa langsung dapetin kosan ini. Kamu nggak mau kasih kesempatan untuk ayah kan? Siapa tahu dia nyariin kita karena dia merasa bersalah dan mau minta maaf. Udahlah. Ayah tuh udah memperlakukan kita kayak gitu udah sekian lama bu, udah bertahun-tahun. Coba deh ibu pikirin, udah berapa kali ibu kasih kesempatan buat ayah, tapi gak ada yang berubah kan bu? Ketakutan itu menjadi nyata saat Pras menemukan kosan mereka. Dengan paksaan dan kekerasan, Pras menyeret mereka kembali ke dalam sangkar yang menyesakan, meski Baskara telah mencoba menghalangi. Akhirnya ayah ketemu kalian. Bu,
Ayah itu sampai gak bisa tidur, gak bisa makan, gara-gara nyariin kalian loh. Maafin ibu ya. Intinya ibu cuma mau nanya kok kabar ayah gimana dan ayah udah janji kok dia bakal berubah ya kan ya? Ayo, pulang. Tari, ayo pulang. Tari gak mau. Bapak siapa? Kamu siapa? Mas, Tari Kamu lepasin siapa? ya, lepasin. Tadi kesakitan lepasin Pak. Kamu gak usah ikut campur. Bas. Pak, saya minta maaf Pak. Tari, ayo pulang. Ayo, Pulang. Tari gak mau. Kembali di rumah, Tari kehilangan topeng kekuatannya. Sambil terisak, ia memohon izin untuk menangis dan mengungkapkan rasa lelahnya, berpura-pura bahagia di tengah keluarga yang hancur. Mulai sekarang, saya yang akan jemput kamu ke kantor. Kalau kamu melanggar, kamu tahu sendiri akibatnya. Paham? Tapi ibu ya tunggu yang terbaik. Terbaik buat siapa sih Bu? Buat ibu. Setelah ibu aja lah. Ibu jangan nangis ya. Bu, boleh ya? Sekali aja Tari nangis. Selama ini Tari juga gak pernah minta apa-apa kan Bu? Tapi kali ini Tari udah waktu. Tari capek. Tari beneran capek banget. Jadi biarinnya Tari nangis dulu. Tari juga capek Bu, setiap hari harus mikir. Abis ini ayah bakalan memperlakukan ibu kayak gimana lagi ya? Kira-kira pas Tari sampai rumah bakalan ada kejadian kayak gimana lagi ya? Tari capek Bu. Tapi Tari gak pernah ngeluh kan Bu. Jadi biarin aja ya. Sekarang Tari nangis. Jangan ditahan lagi Bu. Pras makin memperketat ruang gerak Tari dengan ancaman antar jemput paksa dan larangan keluar rumah tanpa izin. Ketegangan memuncak di parkiran mobil saat Pras kembali melakukan kekerasan fisik terhadap Baskara di depan mata Tari. Tari. Ini saya Ayo, terima Bro. kasih Tar. Tari. Pak, saya minta maaf Ayo, atas Bro. kejadian kemarin Pak. Ayah, Ayo, Bro. ayah, Bas. Di dalam rumah, Tari mencoba melawan dengan mengingatkan ayahnya bahwa ia butuh bantuan profesional dari seorang psikolog. Namun, saran itu justru dibalas dengan tamparan keras oleh Pras yang merasa harga dirinya direndahkan. Sebuah tindakan yang akhirnya memicu kemarahan besar dari Devi. Ayah, udah deh. Ayah tuh kayaknya perlu buat pergi ke psikolog. Kamu nyuruh ayah pergi ke psikolog. Ayah gila emangnya, hah? Ya, yang pergi ke psikolog itu belum tentu orang gila kok. Kamu tuh sekarang jadi sok tahu sama kondisi ayah. Apa karena kamu udah kerja, udah punya uang sendiri, jadi sok-sokan merasa di atas ayah? Kenapa sih harus dibawa ke sini lagi? Mas, ayo nggak pergi. Di dalam kamar, ibu dan anak itu akhirnya bersepakat. Bukan lagi untuk lari, melainkan untuk benar-benar melawan dan menghadapi kenyataan pahit ini bersama-sama. Maafin ibu ya nak. Kalau kalian mau nangis, kalian nangis aja ya. Ibu tahu ibu salah. Ibu egois. Akibat kelakuan ibu jadi anak ibu yang kena. Maafin ibu ya nak. Kita memang harus pergi dari rumah itu. Tapi kali ini kita harus selesaiin sama-sama ya. Jangan sampai gak jadi lagi. Iya nak. Aduh, kalian tuh mau ngapain sih? Hah? Ya, kita tuh udah gak bisa ya diperlakuin seenaknya dan secara keras kayak gini sama ayah. Kita sekarang
sekarang mau pergi, kita mau kasih tahu kalau misalkan ayah tuh nggak bisa perlakuin kita seenaknya kayak gitu. Bu, lihat. Saya sudah bilang, mendidik anak itu harus tegas. Lihat sekarang, berbuat seenaknya. Kamu pikir selama ini kamu tegas? Enggak, kamu tuh selama ini cuma keras dan semuanya harus sesuai sama keinginan kamu. Kamu pikir, kamu bisa selama ini karena siapa, ha? Karena Bunga, karena Tarik, kalau bukan gara-gara mereka, selama ini saya sudah nyerah sama kamu. Saya kerja dari pagi sampai malam. Buat siapa? Buat kalian berdua, ha? Terus saya pikir udah cukup kayak gitu. Ayah kira Kak Bunga sama ini nggak pulang ke rumah karena apa? Karena Kak Bunga capek diperlakuin seenaknya secara kasar sama ayah. Lihat, ayah sama ibu tiap hari berantem. Kalian berdua harusnya tuh bersyukur. Kalian punya semuanya. Iya ya, Tarik, ibu, Kak Bunga punya semuanya. Punya luka yang ayah kasih dari dulu dan gak akan pernah bisa disembuhin. Ayah minta maaf. Ayah janji mau berubah. Silakan, tapi kami bakal tetap. Nggak, kalian nggak boleh begini saya. Tarik. Waktu berlalu dan perubahan datang dari tempat tak terduga. Di sebuah ruang dukungan, Pras mengakui kegagalannya dan menyadari bahwa ia telah menjadi sumber luka bagi orang-orang yang dia cintai. Halo semuanya. Saya adalah seorang lelaki, suami, dan juga ayah yang gagal. Dari kecil, saya sudah sering mendengar kedua orang tua saya bertengkar. Hukuman fisik pun sering saya alami. Dan bodohnya saya melakukan itu juga ke keluarga saya. Dan saya harus merasakan kehilangan mereka. Andai saja mereka ada di sini, saya akan bilang, ayah minta maaf ya nak, Bu. Ayah seharusnya jadi tempat cinta pertama kalian, tapi ayah malah menjadi tempat sakit hati pertama kalian. Ibu, Ari, ayah minta maaf ya nak. Sekian. Kalian itu gak cuma saya juga sebelumnya, dan ini tuh mungkin termasuk salah satu hari yang beristimewa bagi saya selama mendampingi support group ini. Terima kasih saya lihat. Di bawah jembatan, sebuah pertemuan terakhir terjadi tanpa marah. Seplastik ikan menjadi simbol penebusan bagi luka masa lalu. Mereka saling melepaskan, membawa langkah masing-masing menuju jalan yang berbeda, namun lebih tenang. Ibu, apa kabar? Baik, sehat, bahagia juga. Ayah kangen. Ayah Ku terbangun lagi buat nemenin TikTok. di Gak enak antara kalau sendirian sepi masa ini. hanya Iya. pikirannya. Ayah pamit ya. Ayo, Mengutuki diri ya, tak bisa kembali jaga diri ayah baik-baik ya. lalu Iya. bisa Salam buat ibu ya. Dari kamu Bang. Jaga diri baik-baik juga ya. Ayah pamit ya. Ternyata rela tak semudah kata. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. namun bolehkah sekali saja ku menangis.